Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teman-teman yang ada seorang teman yang di Instagram saya bertanya bagaimana sih Pak Anja pengalaman ya untuk diminta untuk sharing sembuh saraf kejepit tanpa operasi gitu. Nah, beliau menanyakan dua hal kepada saya tentang bagaimana story-nya, terus yang kedua adalah bagaimana supaya bisa istiqomah ya menjaga kewarasan ketika menghadapi saraf kejepit, karena waktu itu saya pernah sharing secara singkat adalah selama 2 tahun saya mengalaminya. Nah, baik teman-teman sekalian, bahwa saraf kejepit itu apakah bisa sembuh dengan tanpa operasi gitu. Saya secara pribadi berdasar pengalaman saya, pengalaman beberapa teman-teman saya yang mengalami secara langsung ya, saya sangat percaya bahwasannya saraf kejepit itu insya Allah bisa sembuh dengan tanpa operasi. Karena logikanya sederhana ya, untuk masalah saraf kejepit itu, kalau memang betul diyakini bahwa saraf itu jepit, ya pertanyaannya mengapa sampai jepit itu kan. Nah, kalau kita pelajari kayak misalnya tulang belakang itu bentuknya kan beruas-ruas ya, beruas-ruas. Kalau dikatakan bahwasanya ada saraf yang terjepit, artinya ada tulang yang sebenarnya dia tidak tepat pada posisinya, jadi memang menghimpit saja. Nah, kalau mau selesai ya tinggal dibuka saja posisinya. Jadi misalnya pengibaratannya adalah misalnya ada seseorang tangannya kejepit pintu ya, aduh sakit banget gitu kan ya, tangannya kejepit pintu, bagaimana solusinya? Ya pintunya dibuka. Jadi hal yang menjepit tangan ini dibuka. Sebagaimana saraf ya, saraf misalnya terjepit, ya bagaimana supaya saraf tersebut bisa tidak sakit lagi? Ya jepitannya dibuka saja, diure saja. Nah, caranya apa? Banyak. Nah, saya dulu pada waktu pengalaman ya, bismillah sembuh ya, bismillah sembuh. Bahwasanya dulu awalnya juga karena insiden ya, kan insiden jatuh dari kuda. Saya udah cerita di video sebelumnya detailnya, tapi pada prinsipnya ringkasnya saya jatuh dari kuda. Kebetulan saya tidak pakai helm ya, qadarullah pada waktu latihan itu. Nah, kemudian saya jatuh qadarullah kepala dulu, dan di kepala itu apa ya, karena jatuhnya kepala dulu dari kuda dan kudanya lari gitu. Masya Allah itu luar biasa, sampai sekitar saya merasakan penderitanya sekitar 2 tahun gitu, dimana leher ini sakit sekali, sakit luar biasa. Jadi kalau untuk tengok kanan kiri aja susah, untuk gosok gigi sampai malah kayak vertigo. Jadi kalau buat gosok gigi itu kayak vertigo gitu. Terus untuk bangun dari tidur itu kalau kena agak ketarik, apalagi kalau buat rukuk, buat sujud, masya Allah sakitnya luar biasa. Jadi bagaimana supaya dalam kondisi tersebut kita nggak frustasi, nggak ibaratnya itu, kalau pertanyaannya masuk saya, bagaimana supaya kita tidak ibaratnya cemas, tidak frustasi gitu. Ya tentu saja saya waktu menjalani hal itu tidak mudah gitu. Mengapa? Karena memang secara pribadi ya saya tulang punggung keluarga kan. Jadi saya tulang punggung keluarga, istri saya sudah tidak bekerja gitu kan. Nah, ketika aktivitas dengan kondisi leher yang sakit itu, untuk kita naik motor aja kena polisi tidur bisa jegrek gitu, misalnya sakit luar biasa. Naik motor itu misalnya kena kerikil, lehernya sakitnya luar biasa gitu. Bahkan untuk berjalan juga harus pegangan ke tembok, karena kalau terlalu banyak gerak lehernya juga sakit. Kemudian di lehernya kita kasih namanya penyangga leher gitu ya, penyangga leher. Nah, sangat frustrating karena apa ya, aktivitas susah, kerja susah, untuk ya hal-hal dasar di rumah aja udah sakit, sudah nggak nyaman gitu. Dan sakitnya tuh tidak harus sunut itu kalau lagi duduk dan sebagainya. Duduk juga betah lama, pengen tiduran. Tapi kalau kita tiduran terus, bagaimana cara kita bekerja? Ya memang itu sangat secara psikis terpukul banget ya. Bayangkan gimana awalnya sehari-hari mau ngapa-ngapain enak lah, tapi ini karena leher ada permasalahan, kita jadi sangat terbatas ya. Tidak bisa olahraga, tidak bisa pergi-pergi jauh misalnya. Karena apa? Ya karena sakit gitu. Nah, bagaimana supaya menjaga tetap waras? Yang jelas ya tetap yang pertama kita menyadari bahwasanya tidak ada musibah yang terjadi itu untuk mendolimi kita gitu, enggak. Tapi memang itu adalah momen Allah memberikan ujian kepada kita dengan hadirnya musibah itu, supaya apa? Supaya Allah ampunkan dosa kita, supaya Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi jangan sampai rugi 2 kali, sudah sakit namun kita nggak mendapat pengampunan dosa gitu. Ini memang secara di lidah itu ngomongnya enak, tapi menjalinnya juga saya pernah mengalami itu sangat. Bagaimana menjaga hati tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya gitu misalnya. Supaya tidak seperti itu,
tidak sederhana gitu. Tapi ya kita harus melatih, jangan ikut sama rayuan setan, jangan larut dengan bisikan-bisikan setan, supaya apa? Supaya kita tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya kejadian itu memang sudah Allah takdirkan dan semua takdir Allah itu baik. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, meyakini bahwasanya momen sakit adalah momen kita diampuni dosa. Yang kedua, Allah akan angkat derajat kita. Jadi dengan sakit itu mungkin kita ada dosa-dosa yang ya Allah dosa, ya memang bukan ada, pastilah kita tuh dosa tuh banyak. Dan semoga dengan wasilah sakit ini banyak yang Allah hapus, banyak yang Allah ampuni gitu. Dan juga Allah naikkan derajat kita di sisinya nanti dengan kecintaan yang luar biasa kita Allah kepada kita, dan Allah ridho terhadap kita, dan kita ridho terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini yang kemudian ketika direnung-renungkan itu menguatkan hati gitu, menguatkan hati. Karena dari sisi sakit luar biasa. Ya jelas saya juga orangnya tanda kutip banyak aktif ya, tapi kemudian gara-gara sakit itu jadi susah. Itu juga luar biasa. Jadi sangat-sangat banyak keterbatasan gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, untuk menjaga psikis adalah kita ikut workshop. Saya dulu workshop mengikuti banyak materi-materi tentang pengobatan ya. Karena apa ya? Karena saya secara pribadi saya harus tahu dulu itu ilmu pengobatannya seperti apa gitu. Kemudian misalkan hanya cuma dengar-dengar terus coba, saya nggak mau gitu. Misalnya kayak ada terapi banyak ya, terapi tulang belakang itu ada banyak di Indonesia, ada banyak macam-macamnya. Ada misalnya kayak chiropraktik, ada kita sekarang namanya terapi krek gitu kan. Ada juga namanya Yumeho Indonesia, ada juga namanya Zamatera, ada juga terapi shiatsu, ada terapi pijat tradisional, ada banyak terapi-terapi yang mana saya tuh ikut workshopnya untuk misalnya pengen tahu itu bisa nggak untuk solusi leher saya gitu. Ya walaupun beberapa kali coba salah, ada dengar teman ya namanya orang sakit, alam psikologisnya kan pengen cepat sembuh lah gitu. Saya tidak mencela karena saya juga pernah mengalaminya. Saya dengar ini, saya coba ini, misalnya kayak pijat tuh alhamdulillah dipijat enak, diurut tuh. Tapi setelah ya nggak sampai sehari lah, itu kita misalkan pijat pagi terus siangnya buat tidur siang, nanti sorenya udah kenceng lagi, udah sakit lagi, udah nyeri lagi. Jadi kayak nggak seharian gitu. Karena menurut kami kalau kira tolong dikoreksi. Pijat itu melancarkan peredaran darah, melancarkan otot, tapi tidak geser tulangnya yang jepit gitu. Nah, sedangkan saya juga ikut pengobatan yang reguler lah di umum ya. Saya minum kapsul pagi, alhamdulillah enak kan. Tapi siang udah sakit lagi, siang harus minum lagi. Siang minum lagi, sore minum lagi. Ya, nanti malam sebelum tidur minum lagi. Dan ya kalau di pengobatan konvensional ya paling cuma dihilangin nyerinya seperti itu. Beli herba juga sama, herbanya cuma apa ya? Melancarkan darah, menghilangkan nyeri. Tapi herba dan apa yang kita minum itu tidak bisa ngejar tulang gitu. Tidak mungkin lah sepanjangnya saya tahu minum herba kemudian tulangnya yang ngejepit itu ketek lepas sendiri atau memposisikan diri tidak jepit lagi, ya tidak. Nah, itu butuh yang memang secara manual untuk memindah posisi gitu. Nah, berjalannya waktu alhamdulillah karena saya di dunia kuda ya, saya ketemu dengan seorang ustadz ya, namanya Ustadz Haris Mujair rahimahullah, yang itu adalah founder terapi Pas Al-Kasau yang hari ini kita kenal banyak ya. Saya ketemu sama beliau ya, tentunya saya sudah mengikuti terapi-terapi yang lainnya gitu lah. Katakanlah dari 100% sakit yang ada di leher saya itu, saat berjepit di leher itu, saya juga ada di pinggang sebenarnya. Karena insiden jatuh dari kuda tuh gak hanya sekali, karena di pinggang juga. Kemudian jatuh dari motor saya juga pernah. Jadi sebenarnya secara penjepit saya yang paling terasa, yang dominan itu sebenarnya di leher. Tapi sebenarnya di belakang ini kalau dicek itu ada total ya sebenarnya ada 3 lokasi gitu. Ada 3 lokasi, dan bismillah ya ketika saya ketemu Ustadz Haris di sebuah pengajian ya, ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol, dan beliau ternyata beliau bisa menterapi gitu. Nah, saya mencoba terapi sama beliau, di terapi masya Allah satu gerakan namanya, kalau sekarang di kaidah Pas Al-Kasau itu sit up kombinasi ya, dengan satu jurus sit up kombinasi mak kretek gitu ya. Sebenarnya bukan nyari kreteknya, tapi sebenarnya karena pada waktu momen itu tersebut terjadi reposisi rangka di tubuh kita. Rangka itu diperbaiki, di sporing balancing, dan berbunyi ya, tidak hanya di area rangka tapi juga area rusuk-rusuk dan sebagainya juga merasakan segarnya luar biasa ya. Nah, dari situ saya beberapa keluhan langsung hilang masya Allah. Contoh area leher itu ya, katakan dari 100 itu sudah langsung turun di angka 40-an. Katakanlah skala sakitnya itu 100 lah awal gitu, itu sampai di 40-an. Jadi kayak hampir sudah tidak sakit sebenarnya, tapi masih belum nyaman. Jadi saya tesnya gampang. Jadi waktu itu saya udah 1 kali terapi,
dan juga menjalankan PR terapinya oleh Ustadz Haris. Dia suruh sit up dan sebagainya, suruh engklek dan sebagainya, ya kan, ya saya sudah amalkan saja gitu. Saya langsung coba untuk berkuda, dan di momen awal berkuda itu kuda kan dia naik turun naik turun naik turun. Nah ketika posisi kaki turun begitu jeglek, saya masih gelap gitu, masih klep klep gitu, gelap, masih, oh berarti saya belum full sembuh ini, saya masih butuh diterapi lagi. Ya sudah, saya nunggu momentum lagi untuk terapi pas ya pada waktu itu. Ya awal itu namanya belum PAZ ya, masih Haris Mujahid Method atau Zakadek Method atau Usik Method. Branding ilmu itu dijadikan jadi ilmu pas Al-Qasaw ya sekitar November 2018 oleh tim PAS ya, dinamakan jadi pas Al-Qasaw. Tapi dulunya ada ilmu terapi Ustadz Haris itu. Nah kemudian saya terapi kedua, seingat saya total itu 3 kali terapi sama beliau ya, 3 kali terapi. Dan di antara ketiganya itu ada progres. Saya coba kedua, saya buat pakai naik kuda, sudah lumayan, sudah mendingan, tapi masih kerasa di area leher itu belum beres. Dan saya merasakan betul terapi ketiga, ketika sudah di terapi yang ketiga saya naik kuda itu sudah tidak ada makpat gelap gitu, sudah tidak ada di kepala saya gitu, dan sudah jauh lebih nyaman. Dan selama proses terapi itu kayaknya berjalan sekitar 1 tahunan lah terapi, jeda terapinya, karena saya tidak sekali terapi, saya dikasih terapi, disuruh kerjaan PR dulu, ya udah saya fokus ngerjain PR. Nanti misalnya saya evaluasi, sampaikan Ustadz saya masih kayak gini Ustadz. Wah waktu itu Ustadz Haris Menjadi Romo masih ada. Sekarang sih yang murid-muridnya banyak yang sudah memiliki skill nerapi yang luar biasa seperti beliau itu. Nah di terapi yang kedua dan di terapi yang ketiga, saya ingat yang terapi yang setelah yang ketiga itu, saya naik kuda sampai hari ini Masya Allah itu sudah nyaman. Jadi naik kuda sudah, saya tidak takut-takut. Pada waktu itu saya kadang rasanya mau jatuh ya. Kadang kalau nggak gelap itu rasanya kayak mau juntur, kalau bahasa Jawanya tuh juntur, jatuh gitu, atau nggak seimbang, nggak balance gitu. Nah sampai terapi yang ketiga alhamdulillah jadi lebih enak. Saya mengerjakan PR-nya, misalnya di rumah suruh sit up ya, sit up. Saya juga ikut workshopnya, istri saya juga ikut workshopnya, jadi saling terapi gitu kan, saling mengilmui gitu. Jadi saya paham betul proses tahapan-tahapan perbaikan menurut kaidah terapi pas Al-Qasaw itu seperti apa, saya tuh ngikutin. Jadi ini kembali ke pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa istiqomah ketika menjalani suatu terapi ya. Ya karena kayak PAZ itu saya ikut workshopnya, kayak terapi-terapi sebelumnya saya juga ikut workshopnya gitu. Dengan kita mengilmui, kita paham perjalanan penyakitnya, kita paham kaidah diagnosnya, kita paham mekanisme kerjanya, sehingga kita menterapi diri bahkan itu dengan keyakinan. Atau pasangan kita, istri kita membantu terapi kita, istri juga menterapi dengan keyakinan, karena pada dasarnya ilmu gitu. Nah itu kiat-kiat untuk istiqomahnya dalam terapi. Jadi insya Allah terapi saraf kejepit bisa sembuh tanpa operasi gitu. Mau saraf kejepit leher, mau saraf kejepit di tulang belakang. Namun ada pun yang memutuskan untuk operasi, ya monggo, itu kan pilihan masing-masing. Namun secara pribadi saya melihat ya ada tetangga, ada beberapa teman yang, utamanya teman saya, teman kuliah saya. Ya saya mohon maaf ini tidak bermaksud bagaimana gitu, saya cuma ceritain pengalaman. Ada teman saya yang kakak kelas ya di SMA, dia saraf kejepit gara-gara salah angkat barang, kemudian operasi, dan di punggungnya dikasih ada besinya ya itu, karena sebenarnya katanya cuma keletek gitu. Dia bilang cuma pada waktu ngangkat barang itu keletek, tapi lama-lama kakinya lumpuh gitu. 5 tahun berlalu lah dari proses suara keletek itu, di kakinya tuh lumpuh. Dia operasi pertama full bed rest ya di punggung, karena apa ya, punggungnya ada besinya ya. Dia selama 2 tahun sampai 3 tahun gitu, sampai kakinya tuh nggak kerasa, sampai dia bilang ini kaki saya kalau digigit tikus saya juga tidak tahu gitu. Masya Allah, itu dari operasi gitu. Kemudian ada juga tetangga lagi operasi juga seperti itu. Jadi kalau saya diminta kenapa sih tidak memilih operasi, ya takut, yang jelas takut efek sampingnya, yang apalagi saya area leher ya itu seperti teman saya area punggung aja seperti itu gitu kan. Dan dia sampai operasi 3 kali, ya alhamdulillah di operasi yang ketiga dia sudah bisa duduk gitu. Tapi kan Masya Allah ya, biayanya berapa gitu, dan luka di punggungnya yang sering basah gitu itu juga sangat merepotkan gitu. Jadi kalau saya tanya kenapa sih tidak operasi, saya nggak mau. Kenapa? Ya Masya Allah, saya melihat resikonya sendiri, dan saya masih optimis bahwa rahmat Allah itu luas, ilmu Allah itu luas, dan cara sembuh itu ada banyak gitu. Nah kalau mungkin ada yang teman-teman yang memilih operasi, ya monggo gitu. Tapi kalau yang mau mengusahakan dengan cara yang lain, ya salah satunya kalau saya pribadi hari ini saya senang dengan terapi pas Al-Qasaw, karena Pak saya di terapi, saya bisa ada PR terapi mandiri di rumah gitu. Jadi saya tidak tergantung kepada terapisnya, bisa mengerjakan terapi itu sendiri secara manual. Maka saya juga aktif di terapi pas, dan juga senang sharing tentang masalah pas Al-Qasaw. Kenapa itu rasa syukur saya.
wasilah terapi pas, alhamdulillah Allah berikan saya kesembuhan, dan semoga mohon doanya kesembuhan yang memang tidak meninggalkan bekas, betul-betul yang sembuh, yang menjadikan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi demikian sharingnya dari pertanyaan yang ada dari teman-teman di Instagram berkaitan bagaimana supaya bisa istiqomah menjalani terapi, dan bagaimana supaya tetap menjaga kewarasan, tidak stres. Ya pasti stres lah gitu, tapi dengan kita menghayati tadi apa yang saya sampaikan, semoga bisa membantu. Monggo sharingkan video ini kepada teman-teman yang memang mungkin punya keluhan saraf kejepit, kemudian sekarang hari ini masih ikhtiar banyak dan sebagainya. Saya tidak mengklaim harus pakai pas Al-Kasau, enggak, tapi terapi pas ini menarik menurut saya. Saya pribadi alhamdulillah inilah sembuhnya wasilah terapi pas Al-Kasau, di mana dia menterapi struktur tulang rangka kita. Jadi bukan hanya tulang belakang yang dibetulin kalau saraf kejepit, tapi memang struktur rangka, karena tulang belakang ini kan tempat tertautnya rangka ya. Kayak misalkan ini ada rusuk, ini juga beratnya gendongannya itu juga ke rangka. Ada banyak tulang-tulangnya. Jadi tidak hanya saraf kejepit aja, karena kalau sudah terjadi saraf kejepit biasanya juga sudah ada perubahan di struktur rangkanya. Terima kasih. Kalau mau nyari tahu tentang PAS bisa cek di website pasindonesia.com, atau nanti deskripsi saya akan cantumkan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Sepanjang yang saya tahu, saya akan sharing pengalaman. Jadi ini kita sharing pengalaman saja ya. Terima kasih. Saya Anjar Hesanto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Ingat subscribe.